mati. Ampun maaf, tauhid harus tetap kita pertahankan. Ini Masya Allah. Jadi hari ini kita nampak kisah ini 10 Muharram, iya, peringatan 17 Agustus, iya, dan juga ulang tahun atau milad daripada Azizah. Hari ini namanya Azizah, nah ulang tahun Azizah. Nah, kasihnya sayang. Dan abahnya pun biar Bu Ai bahala 2 hari juga miladnya lawan anaknya. Jadi mabruk alfa mabruk, Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, mudah-mudahan abahnya pun sehat, nininya pun sehat, biar pun sehat, sakampungan sehat, insya Allah dengan rezekinya. Karena kita manusia ini baik ada munafik. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur ya Allah. Tuh banyak banget kekawanan, perguruan ya Allah akibat si acil koron tuh. Engkau panggil ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ulun sampai ini masih panjang umur. Namanya manusia kada pernah merasa cukup. Diberi panjang umur ya Allah, ulun panjang umur tapi panggeringan ya Allah. Wah ya ini ampun maaf, minta ridha minta halal. Wahin sedikit sekampungan cangangi. Ya ada batuk kah dicangangi orang juga. Bahari tak kikik bagi udah merah nih ya. Wah ya ini gak. Jangan buruk sangka 2 orang. Mungkin inya kesadakan apakah ya kata. Diberi Allah pulang sehat, subhanallah, panjang umur, awak sehat, mengeluh. Ya Allah, ulun panjang umur, awak sehat, tetapi bang hati ulun ini pusang. Galau. Berdoa pulang kepada Allah, diijabah Allah, panjang umur, awak sehat, hati senang. Ternyata duit pulang kada ada. Nyaman kada bu? Kada nyaman. Unda jangan kada perlu duit. Bohong. Kayak papian hendak bersedekah, kayak papian hendak makan, kayak papian hendak turun ke pengajian. Emangnya bensin itu dari air? Kan beli. Mau bahasa Indonesia udah? Bukan, perlu duit. Diberi Allah rezeki yang banyak. Ya Allah, udah panjang umur, awak sehat, hati senang, rezeki banyak. Tapi ya Allah, beisi laki jarang pulang balik. Artinya apa bu? Tidak seperti Bang Toyib, 3 kali lebaran, 3 kali puasa tidak pernah datang. Diberi Allah pulang laki, rancang kulit yang tadinya 3 bulan jadi sebulan sekali. Masih mengeluh, ya Allah ulun panjang umur, awak sehat, hati senang, duit banyak, laki setia, anak pulang kada paasian. Tuntung anak ada paasian, mintuha pulang pamamayan. Tuntung mintuha pamamayan, tetangga pulang penggaduhan. Tuntung itu pulang kawan pulang panyangitan. Allahu Akbar. Tatumpuk sebarataan kawan sidin. Aja tatunggal sidin aja. Makanya apabila orang sudah menikah, jangan pernah ada dusta di antara kita. Karena ujar cita-cita dah, kalau sudah ada dusta di antara kita, sakitnya tuh. Nah, itu bukan dia aja ulun indah. Karena ucapan adalah doa. Kembali ke manakib Habibah Khadijah. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Apa keistimewaan sidin bu? Adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahli darat, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra sebanyak 3 kali, maka hadirlah beliau dengan izin Allah. Manakib itu syirik, meminta kepada makhluk. Kita tidak meminta kepada makhluk, tapi berkat sidin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan segala doa-doa kita, segala permintaan kita cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya di sini apa bu? Kita disebut bertawasul. Al-Fatihah ila ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai Rasulullah dahulu, jangan dipaling-paling. Dahulu nang di bawah, hanya kita ke atas. Setelah Allah langsung Rasulullah. Bukankah dikala
alaihissalam masuk ke dalam surganya Allah. Di sana Nabi Adam melihat di pintu gerbangnya bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ujar Nabi Adam, ya Allah ya Rabb, bukankah ulun manusia pertama yang kau ciptakan? Kenapa bukan nama ulun yang ada di pintu surganya itu? Mungkin dan Nabi Adam di dalam kalau ada ngaran ulun. Masuk lagi ke dalam, ternyata di tempat tertinggi tetap bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap nama Allah bersanding dengan nama Rasulullah. Akhirnya penasaran gue, Nabi Adam bertanya, ya Allah ya Rabb, siapakah dia yang namanya bersanding dengan namamu, yang mendapat kemuliaan, yang mempunyai tempat tertinggi di sisimu? Lalu Allah berfirman, wahai Adam, tidaklah aku ciptakan engkau dan tidaklah aku ciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, melainkan terlebih dahulu aku menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beruntung Bu jadi umat Rasulullah. Beruntung, alhamdulillah, 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 bersyukur. Apalagi bagi adik-adik kita yang hari ini bernuansakan baju hitam yang kayak ulun, masya Allah. Sungguh indah cahaya bulan di waktu malam, melihatnya lawan si doi. Sungguh cantik manis ibu-ibu adik-adik yang berkerudung hitam. Mudah-mudahan banyak rezeki. Maka ada baju hitam, maka ada baju hitam ungu coklat seberatan, mudahan panjang banyak rezeki. Masya Allah, ini rezekinya datang. Jadi banyak baca salawat, karena tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melainkan dengan diciptakannya terlebih nur Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak baca salawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul, ya Habib, salawat. Sepeda motor, baju, pakai serudung, ulang tahun, bahutang baca salawat anak kastabayar. Jadi banyak baca salawat, kada musafir minta banyak ke barat, ke timur, ke atas, ke bawah. Banyakin salawat. Apabila engkau merasakan kesumpukan di dalam hatimu, baca salawat. Apabila rezekimu seret, baca salawat. Apabila anakmu tidak mempunyai akhlak yang bagus, baca salawat. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan dalam segala hal diberkati salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, dikala Rasulullah hampir tiba aja menjemput beliau tetap bertanya bagaimana keadaan umat sidin. Kita nang jadi umat sidin terkadang kurang akhlak lawan Rasulullah. Membaca salawat koler, hadir ke majelis ilmu koler, baca maulidan, manapak terbang, berjalanan, iya garang, laju, udah koler jalan ke majelis itu mengantuk, udah koler jalan ke majelis anak jauh, udah koler ke majelis itu kada ada makanan, udah koler ke majelis itu nang baca itu dia. Nang dibaca itu juga. Barang siapa yang hadir dalam satu majelis, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi niatnya menuntut ilmu, bukan hendak bak ayo baju hanyar, sarudung hanyar, tas hanyar, kurang merek ini 42 merek.
Orang habang hijau, umpat jua habang hijau. Orang cocok belum tentu cocok lewat seorang. Syukuri yang ada. Jadi banyak baca salawat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Senang hati orang baca salawat, tenang dikala baca salawat. Makanya ujar Habib Naufal bin Jinnan, apabila engkau dibacakan salawat kepada Rasulullah, pejamkan matamu, rasakan Rasulullah hadir di dekatmu, maka kedamaian, kebahagiaan yang engkau peroleh. Percaya Bu? Sekarang semuanya tutup matanya. Tutup matanya, rasakan bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tempat kita sambil kita melantunkan salawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Selalu membaca salawat dan salam kepada Rasulullah. Terbayang bagaimana baginda Rasulullah begitu sayang kepada kita, bagaimana perjuangan Rasulullah sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Semua dikarenakan Rasulullah, seorang Nabi Rasulullah yang terlahir dalam keadaan adik. Tidak pernah Rasulullah melihat bagaimana wajah ayah yang dicintai. Tidak pernah Rasulullah merasakan betapa hangat seorang ayah. Maka bersyukurlah kita yang kita masih mempunyai ayah, yang kita masih mempunyai ibu. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita menyesal. Dikala kita tersadar ayah dan ibu kita telah dipanggil oleh Allah, penyesalan saja sampai mereka tidak akan membangkitkan hidup mereka lagi. Mumpung ayah ibu kita masih hidup, ambil tangan beliau, cium tangan beliau, sujud kepada beliau, katakan kepada beliau, ya Ummi, ya Abi, ampuni segala dosa kesalahan wahai ibu, ridhai setiap langkah kehidupan
ikhlas setulus doa ibu kepada kita. Tidak ada satu orang yang menyayangi kita sebesar kasih sayang seorang orang tua kepada kita. Kalau kita mampu mencium tangan guru-guru kita, kenapa kita tidak mampu mencium tangan kedua orang tua kita? Kalau kita bisa menjalin silaturahmi kepada teman kita, kenapa kita tidak menjalin silaturahmi kepada kedua orang tua kita? Demi Allah, kita ada di muka bumi ini karena Dia. Kita bisa berjalan karena tuntunan Beliau. Kita bisa berbicara karena ajaran dari Beliau. Kasih sayang yang mana yang kita cari? Tidak ada kasih sayang lebih kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Peringatan pembacaan Nabi Muhammad Khadijah ini memberikan kepada kita betapa kita harus mencari anak dan ibu yang saling mengingatkan, menjadi seorang anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana perjalanan Abu Bakar di penghujung usia. Kembali berulang cerita ini, bagaimana di kala itu Abu Bakar di kala sedang sakit, bahkan untuk duduk pun beliau agak sulit. Tapi subhanallah, di kala mendengar baginda Rasulullah SAW, suami yang dicintainya mengetuk pintu, beliau meminta kepada anak beliau yang bernama Fatimah Zahra al-Batul binti Rasul, wahai anaknya Fatimah, bersihkan ibu, rapikan ibu, cantikkan wajahnya. Ujar Hababah Fatimah, wahai ibu, kenapa? Ujar Hababah Fatimah, karena sesungguhnya ayahnya akan datang, dan aku tidak ingin menampakkan kesakitan kesedihan ini kepada ayah anda. Allahu Akbar. Makanya jadi seorang istri jangan banyak mengadu, jangan banyak permintaan, lihat-lihat tuan suami. Singkat cerita, datang Rasulullah dicium tangan oleh Hababah Khadijatul Kubra. Makanya sunnah bagi seorang wanita, seorang istri mencium tangan suaminya, karena dengan tangan itu dia mencari nafkah untuk kita. Dan seorang suami disunnahkan mencium di antara kening istrinya, karena di sanalah Allah berikan kedamaian bagi seorang lelaki. Kemudian Hababah Khadijah ditentukan. Bersandar Hababah Fatimah di belakang ibunya. Ujar Hababah Khadijah, wahai Fatimah, kau duduk nak di belakang ibu supaya ibu bisa duduk untuk menyambut kedatangan ayah anda. Allahu Akbar. Akhlak yang luar biasa. Makanya aku maaf, minta ridha, minta halal, bukan maksud menggurui. Setinggi apapun pendidikan kita, sesugi apapun kita, sebanyak apapun harta kita, kalau akhlak sudah tidak ada lagi, maka tidak ada harganya. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Rasulullah datang bukan maksud disuruh kita menyembah Allah, tapi terbersi akhlak. Akhlak kepada Allah, bagaimana kita salat kepada Allah, berpakaian yang bagus, tidak perlu mahal, tetap dijaga. Ampun maaf, baju barang tapi kena mahal, baju bermerek sementara bukan apa bagaimana, karena kalian lagi putihnya di sini ya dia, tangannya gantung, bawahnya pelak gantung, belapis pelak tapihnya hilang. Ampun maaf, bajaran sini sekali bajaran sekali hari kata-kata Allah Akbar, beruri kelihatan batisnya gantung, tapi baju di kalangan pengajian Allahu Akbar, ganalnya seluruh menakai salimut. Nah kalau dah, kenapa? Supaya dipuji orang, supaya nampak dilihati orang. Kalau salat siapa yang dilihat? Padahal itulah intinya ya kalahkah. Kemudian apalagi dikala itu bersalaman Hababah Khadijah. Singkat cerita, keluar baginda Rasulullah. Sampai dikala itu Hababah Khadijah memanggil kepada Hababah Fatimah lagi, wahai Fatimah, anakku sini nak. Ya binti halal, ta'al. Wahai anakku Fatimah, sini nak, bakarak lawan mama.
Bapak Hababah Fatimah, apa yang terjadi? Ujar Hababah Khadijah, wahai anakku Fatimah, beliau tatap wajah Hababah Fatimah, anak yang dicintai dan mencintai. Ujar Hababah Khadijah, wahai Fatimah, nah rasanya mama ini kayak kada panjang umur lagi nak. Rasanya ajal berat sudah untuk menjemput mama ini, wahai anakku Fatimah. Karena apabila sudah parang ajal mama, apabila engkau bisa, mama minta tolong mintakan surban kepada ayahanda. Surban dikala beliau mendapatkan wahyu pertama. Ini ada seorang istri kepada Habib minta langsung surban. Akhirnya singkat cerita dimintakan, tersenyum Habibah Khadijah mengirim surban baginda Rasulullah. Tersenyum menangis. Ditanya lagi oleh Habibah Fatimah, wahai ibu, surban sudah diberi, kenapa engkau menangis? Ujar Habibah Khadijah, wahai anakku Fatimah, mungkin akan mama tidak akan pernah melihat engkau menikah. Mama mungkin tidak akan pernah melihat engkau bersanding dengan lelaki yang engkau cintai. Namun wahai anakku, setiap apapun yang kau lakukan, ibu akan memberikan keridhaan kepadamu. Menangis Habibah Khadijah melihat anak yang dia cintai akan ditinggalkan oleh dirinya, sementara nantinya anak ini akan menikah dengan pria yang dicintai. Lalu ujar Asma, pembantu sendiri, wahai Khadijah, seandainya engkau tidak dapat mendampingi Habibah Fatimah untuk menikah, maka ulun yang akan menggantikan. Ulun akan selalu ada untuk anakmu Habibah Fatimah. Subhanallah. Dikala ingin dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu, mereka turun kepada baginda Rasulullah membawakan buah anggur daripada surga kembali, diberikan kepada baginda Rasulullah. Singkat cerita, dimakankan kepada Habibah Khadijah. Masya Allah, semasa hidup Habibah Khadijah sudah merasakan nikmatnya, lezatnya, manisnya buah daripada surganya Allah. Kemudian apa Allah janjikan surga kepada Habibah Khadijah. Kemudian apa lagi itu? Dikala itu mereka pun turun membawa kain kafan kepada baginda Rasulullah. 5 kain kafan. Yang pertama untuk baginda Rasulullah, yang kedua untuk Habibah Khadijah, yang ketiga untuk Habibah Fatimah, yang keempat untuk menantu beliau, yang kelima untuk cucu beliau Sayyidina Hasan. Lalu Rasulullah berkata, wahai Jibril, cucu kedua Sayyidina Hasan wal Husain, hubbu qalbi, hubbu qalbi wal fata ya Rasulullah, cucu engkau yang satu dia tidak memerlukan kain kafan karena dia akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbunuh, yaitu peristiwa Karbala. Terbunuhnya Sayyidina Husain itu yang mana menurut riwayat terpenggal leher beliau dan kepala beliau menggelinding di tanah. Maka dikala itu bersedihlah seluruh umat Islam. Lalu ceritanya ada sebagian negara yang oleh dikarenakan kesedihannya dengan terbunuhnya Sayyidina Husain, mereka mulai menangis. Kemudian mereka apalagi? Mereka sebagian memukuli, bagaimana memukuli badannya, merasakan bagaimana Sayyidina Husain itu sakitnya dikala beliau terbunuh itu. Makanya sebagai kecintaan kita kepada cucu-cucu baginda Rasulullah, mari dekati, cintai min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahli baitin Nabi. Jangan pian lihat kelakuan yang jeleknya. Kalaulah ada kelakuan para habaib, para syarifah yang mungkin bertentangan dengan hati nurani Tuhan pian, cukup pian tahu diam.
cukup yang tahu dia. Karena apa? Sedikit banyaknya di dalam tubuh mereka itu ada tetesan darah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ibu-ibu itu memuliakan para habaib Syarifah Sewidin Pang, bukan. Kita meluruskan apa yang perlu kita luruskan. Kalau ada kelakuan mereka, terkadang ada kelakuan yang menyalahi, asal dia tidak melewati daripada ketauhidan, kita lihat, diam. Kan usah dikoreksi-koreksi. Kalau biar mampu untuk menegur dengan kalimat yang halus, yang bagus, silahkan. Tapi kalau tidak mampu, lihat, cukup doakan dia. Karena Allah akan memberikan hidayah nantinya. Karena mengingat waktu, jam berapa kita sudah? Karena ulun insya Allah ba'da asar akan berangkat lagi ke Sungai Sifai. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan. Dan lagi kesunahan kita di dalam bulan Muharram ini, kembali ke Muharram, tadi Habibah Khadijah bagaimana perjuangan beliau kita sudah ingatkan. Kemudian di dalam Muharram ini pertama kita disuruh banyak menyantuni anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, janda-jandanya juga. Kasihan janda-jandanya. Ampun minta ridha, minta halal. Bagi pian yang misalkan memberikan sesuatu kepada para habaib Syarifah, yang maksud pian untuk memberikan itu berupa hadiah tapi pian menyebut sedekah, ampun maaf, minta ridha, minta halal. Para habaib Syarifah mereka tidak menerima sedekah, mereka tidak menerima zakat, tapi yang mereka terima adalah hadiah. Kenapa? Karena sekali lagi, karena di dalam tubuh mereka ada tetesan darah baginda Rasulullah yang mulia, yang agung. Bukankah sedekah zakat itu membersihkan daripada harta? Artinya harta yang keluar adalah, ampun maaf, kotor daripada yang kita simpan. Apakah kita tega memberikan kotoran itu kepada cucu-cucu baginda Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita puji, sementara cucunya kita hinakan dengan memberi kotoran itu? Ini ulun meluruskan, walaupun ini terkadang Bu Ulun banyak dapat cetan dari para jamaah. Ada usah disampaikan itu, yang cukup kita aja yang tahu. Ada bisa buka siar jamaah yang maksud mereka untuk memberi menjadi sedekah, mereka tidak bisa. Ulun berzakat, mereka boleh menerima tapi tidak boleh mempergunakannya. Jadi pian berzakat tua ulun boleh menerima tapi harus disalurkan lagi kepada yang lain. Sehingga tidak boleh untuk menggunakannya terkecuali darurat. Dari sini pun aku kada diambil baras ini, aku mati semerenakan, aku dari semerenakan boleh. Tapi alangkah indahnya kalau untuk min ahli baitin nabi, min dzurriyyatin nabi, pian menggunakan kata hadiah, maka halal lah bagi sini untuk mempergunakan dan memakannya. Kenapa dimatikan? Karena ini bukan untuk konsumsi publik. Tapi setiap pengajian ulun sampaikan, karena kita berbagi sedikit kulil hak, walau karena murad, walaupun 5 orang tetap sampaikan daripada tersalah seberataan. Dan dalam kesempatan ini juga, jangan kita hanya berkumpul membaca manaqib di majelis, kemudian membaca burdah, kemudian kita membaca shalawat, membaca kemudian juga pulang dalail, membaca bacaan-bacaan sementara kita melupakan kewajiban kita kepada Allah. Jadi amun kawan pengajian siang jangan sampai banyak lewatnya daripada asar. Ya kalau itu, jadi kalau boleh untuk sholat asar. Mudah-mudahan pian-pian seberatan ini ulun doakan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan keluasan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surganya Allah bi ghairi hisab. Dan teriring doa sekali lagi wabil khusus untuk guru kita Muhammad Al-Qaini yang sedang menuntut ilmu di negeri Tarim. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, dan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan bagi adik-adik yang ingin juga melanjutkan pendidikan di sana diberikan kemudahan, dan mama-mamanya, abah-abahnya yang mencari rezeki juga diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Mudah-mudahan sekali lagi